Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina dengan nomor NIM 3022025 008. Saya mahasiswi di Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sampas, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama, konsep dan urgensinya. Di mana yang akan saya bahas ialah pengertian, konsep utama, dan urgensi dari moderasi beragama. Yang pertama ada pengertian dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang tengah, di mana tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam memahami, menjalankan maupun menyikapi ajaran agama. Di mana cara beragama itu ialah dengan cara bersikap adil, seimbang, dan menghargai perbedaan. Moderasi ini bukan melemahkan keyakinan, melainkan mengajak umat beragama untuk menjalankan agamanya dengan cara yang damai, toleransi, dan menghargai orang lain. Yang kedua ada konsep utama dari moderasi beragama. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Nah, komitmen dari kebangsaan ini ialah bagaimana praktik keagamaan itu bisa selaras dengan prinsip negara. Contohnya itu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Persatuan Republik Indonesia. Contoh nyatanya itu seperti cinta tanah air dan kita rela berkorban. Yang kedua adalah toleransi. Jadi toleransi ini ialah bagaimana sikap kita dalam menghormati keyakinan orang lain, menerima perbedaan, dan tetap berinteraksi secara damai tanpa memaksakan ajaran. Contohnya ialah kita melawan radikalisme. Secara aktif kita menolak radikalisme dan intoleransi yang seringkali menjadi akar kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang keempat ada akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, kita tetap menerima kebudayaan lokal selama itu tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Jadi, agama sama budaya itu dapat berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, yang terakhir ini ialah urgensi atau pentingnya dalam moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama itu sangat penting? Yaitu yang pertama, untuk menghindari ekstremisme dan radikalisme. Nah, selanjutnya ada anti kekerasan. Nah, maksud dari anti kekerasan ini ialah bagaimana agama itu menolak ataupun menentang segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal yang mengataskan nama agama. Dengan ini, moderasi beragama menjadi benteng agar masyarakat tidak terjebak pada tafsir yang salah, yang memicu kekerasan dan kebencian. Selanjutnya ialah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Jadi dengan sikap toleran dan damai itu, konflik sosial di dalam masyarakat itu dapat dicegah. Jadi masyarakat itu cenderung lebih harmonis. Nah, selanjutnya adalah memperkuat persatuan Indonesia, mendorong dialog dan kerjasama antar agama, dan yang terakhir ialah menjaga ruang publik yang aman dan inklusif. Itulah penjelasan sedikit dari saya mengenai pengertian moderasi beragama, konsep utama moderasi beragama, dan pentingnya moderasi beragama. Untuk membantu pemahaman teman-teman yang lebih mendalam, berikut ini ialah contoh dari moderasi beragama di dalam lingkungan masyarakat. Silahkan disimak ya. Kisah ini tentang perjalanan cinta. Tentang ayah yang mencintai dengan cara yang berbeda. Yuk, masuk Pak. Oh ya, Salat. terima kasih. Sebuah perbedaan yang tidak semua menerima. Itu kok nggak pernah masuk masjid?
Dia tuh udah berapa kali saya ajak, tapi nggak pernah mau masuk sholat. Oh, gitu ya. Jadi orang tua kok nggak bisa jadi contoh buat anaknya. Sebelum kita makan, kita berdoa. Doa dimulai. Hidup bukan tentang mempermasalahkan perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Karena dalam perbedaan, itu ada rahmat. Nah, itulah contoh dari moderasi beragama, di mana film itu mengisahkan bagaimana perbedaan itu tidak menjadi penghambat, melainkan menjadi rahmat untuk kitanya sendiri. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari moderasi beragama ini ialah bahwa moderasi beragama itu sangat penting untuk menghindari radikalisme, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa. Moderasi juga bukan mengurangi keyakinan seseorang, melainkan membuat cara beragama itu lebih bijak, manusiawi, dan damai. Demikian ringkasan pembahasan materi dari saya terkait moderasi beragama, konsep dan urgensinya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton videonya. Cuci piring sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Carlina, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.